Oke, teman-teman langsung aja pada tutorial kali ini saya akan ngajarin bagaimana cara instalasi AA panel di PPS. Tentunya dengan dedengkot-dedengkot lain seperti cara add domain, cara buat database, cara instalasi WordPress yang kita akan bagi pada beberapa video, teman-teman. Langsung aja simak tutorialnya, ikutin. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen di bawah ini ya. Yuk lanjut teman-teman, kita langsung ke tahap-tahapannya. Untuk tahapannya ini relatif mudah ya untuk instalasi AA panel. Pertama kita cuma hanya menjalankan satu komen. Selanjutnya kita tunggu proses instalasi package-nya sampai selesai, lalu login dan kita bisa pilih package yang kita ingin install seperti Nginx, seperti MySQL dan lain-lain. Nah, mungkin lebih afdol kalau kita bahas dulu kenapa AA panel. Yang pertama itu. Yang pertama AA panel ini menurut saya panel hosting, kontrol panel hosting yang lumayan stabil. Stabil kenapa? Karena servisnya sejauh pemakaian saya jarang crash, dan juga sejauh pemakaian saya ini yang saya tes paling ringan gitu dan enak juga untuk ditweak. Bahkan untuk kebutuhan lain di versi berbayarnya si AA panel ini udah support Docker. Dulu sih versi free-nya juga udah support, cuma belakangan berubah. Untuk UI dan tampilannya kurang lebih begini. Dan juga ini tampilan di websitenya, kalian bisa buka aja aapanel.com. Sebenarnya untuk instalasinya ini gratis, langsung aja kalian teman-teman untuk klik ini. Klik ini one command untuk segala OS. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kita paling penting adalah hardware requirement-nya. Di sini kita lihat ini minimum hardware requirement-nya relatif kecil. Satu core CPU dan 512 MB RAM. Cuma memang rekomendasi dari AA panel adalah satu core CPU dan 1 GB RAM gitu. Dan juga operating system yang disupport CentOS versi 7, Debian 10, 11, 12, Ubuntu. Ini kita lihat 18.04, 20.04, 22.04, Cloud Linux 7 dan Cloud Linux 8, Alma Linux 8 dan Alma Linux 9, Rocky Linux 8 gitu. Mungkin langsung aja di tahapannya. Kita pertama untuk tahap instalasi kita harus login dulu ke server kita tentunya. Saya langsung aja, saya udah sediain satu server untuk instalasi AA panelnya. Login dengan user root ya teman-teman. Di sini saya pakai OS Alma Linux, kalau nggak salah Alma Linux 9 ini. Jadi kita langsung aja untuk tahap instalasinya, pastikan dulu kita udah update repo OS kita, yum update atau yum upgrade. Setelahnya kalau udah semua lebih baik dijalankan via screen. Kalau belum dijalankan kita install dulu screen, yum install apple release dulu, diinstal baru install screen. Ini untuk ini ya, untuk Alma Linux dan CentOS. Kalau untuk OS lain mungkin seperti Ubuntu, kalian bisa langsung install screen, atau kalau nggak salah udah ada otomatis di Ubuntunya, langsung masuk ke command screen aja gitu. Ini kita lihat tahap instalasinya. Mungkin saya besarin dikit ya biar teman-teman kelihatan juga gitu. Oke. Langsung aja. Oke. Nah, balik lagi kita copy scriptnya. Langsung aja copy script dan langsung aja paste masuk dalam screen dulu supaya koneksi kalau keputus masih lanjut instalasi AA panelnya. Ini paste aja. Nanti dia akan masuk begini. Do you want install AA panel to www directory now? Langsung klik Y aja. Di sini dia akan otomatis instalasi teman-teman, dan prosesnya tergantung dari koneksi server teman-teman. Bisa lama bisa juga enggak. Pastikan juga koneksinya stabil dan enggak putus. Biasanya ini di 10 menitan sih kalau saya untuk instalasi iPanel. Jadi sambil kita tunggu, kita liatin aja prosesnya. Oke, ini udah selesai instalasinya, kurang lebih ya memakan 5 sampai 10 menitan. Ini teman-teman pastikan di save
user dan passwordnya dan nanti langsung diganti ya. Oke, saya coba copy. Saya coba buka URL-nya terlebih dahulu ke browser. Oh maaf, salah copy masih. Copy. Nah, user dan passwordnya ini. Teman-teman bisa langsung login aja dengan user dan passwordnya. Setelah login pertama kali, teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan package yang akan diinstal. Ini teman-teman pastikan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Dalam artian begini, ini ada dua opsi, kita mau pakai Nginx atau mau pakai Apache Web Server. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan teman-teman yang familiar lebih ke yang mana. Kalau saya lebih familiar dengan Nginx Web Server, dan tutorial selanjutnya juga untuk instalasi WordPress dan lain-lain saya akan running di Nginx Web Server begitu teman-teman. Oke, ini udah loading. Nah, akan dihadapin untuk instalasi recommend software package-nya di sini. Kita akan pakai Nginx, versinya kita tetapin default aja, MySQL-nya ini bebas mau diganti MariaDB atau mau pakai MySQL 5.7. Kalau saya sih familiar dengan MariaDB, saya pakai MariaDB versi 10.6. Pure FTPD ini FTP softwarenya mau diinstal atau enggak. Terus juga untuk PHP versionnya saya pilih PHP 8. Untuk PHP lain nanti bisa diinstal di App Store-nya. Nah, di sini PHP MyAdmin diinstalasi juga. DNS server kalau mau diinstal dicentang, mail server juga kalau mau diinstal dicentang teman-teman. Berhubung kita nggak akan pakai DNS server dan mail servernya, jadi kita nggak usah. Nah, di sini langsung aja kita klik one click install. Kita nunggu lagi nih, ini langsung skip aja login to panel account-nya. Nunggu lagi untuk proses instalasi Nginx, MariaDB-nya, Pure FTPD, PHP 8.0-nya. Ini lumayan mungkin 30 menit sampai 45 menitan. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman. Oke, tadi kita udah selesai instalasinya. Di sini udah currently no text, jadi udah nggak ada lagi yang diinstal package-nya. Kalian bisa juga lihat di message list. Ini udah sukses semua dan ada time consumption waktunya, waktu konsumsinya. Mohon maaf. Nah, begitu. Berarti kita udah install dari web server Nginx-nya, MariaDB-nya untuk database-nya, FTP servernya Pure FTPD, PHP 8.0, PHP MyAdmin juga udah selesai keinstall begitu. Di tahapan selanjutnya saya akan merekomendasikan teman-teman untuk pertama kali setelah instalasi AA Panel adalah mengganti passwordnya. Mengganti password dari user default AA Panel-nya. Langsung aja ke klik setting teman-teman. Ini koneksi saya agak terkendala. Oke, mohon maaf. Nah, di setting ini nanti teman-teman pilih aja di panel usernya, teman-teman bisa ganti. Kalau saya ganti misalnya dengan Darmawan. Pastikan teman-teman ingat ya untuk panel usernya. Oke. Di sini langsung ketikkan aja Darmawan. Klik edit. Nah, udah selesai setup successfully. Username-nya udah keganti langsung dengan username Darmawan tadi. Biasanya akan diarahkan untuk login ulang. Usernya Darmawan. Kita lihat untuk passwordnya tadi kita belum ganti passwordnya. Kita login dulu dengan password yang lama. Oke, ke setting. Balik lagi ke menu setting. Kita ganti passwordnya ya. Kita udah ganti user. Selanjutnya kita ganti passwordnya yang default. Koneksi saya lumayan bermasalah nih teman-teman. Jadi maafkan kalau ada terkendala. Perlu refresh berapa kali nih. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, ini untuk passwordnya kita ganti. Langsung aja password sebelumnya, new passwordnya mungkin Darmawan
darmawan.net. Ini kan untuk tutorial ya. Darmawan.net password. Oke. Passwordnya samakan. Edit. Oke, kita udah berhasil merubah username-nya udah kita ubah, passwordnya udah kita ubah juga. Langsung diarahkan untuk login kembali darmawan.net. Harusnya sukses ya loginnya. Jadi kita udah selesai ngubah user dan password untuk login ke panelnya. Sebenarnya ada beberapa yang bisa kita setting lagi untuk keamanan, tapi kita akan bahas di tutorial lainnya. Selanjutnya kita akan balik lagi ke tutorial bagaimana cara menambahkan domain di AA panel ini. Kita akan tambahkan domain. Untuk menambahkan domain ini ada di menu website, teman-teman. Teman-teman klik aja menu website. Nah, di sini ada dua opsi karena kita akan instalasi website di PHP base. Jadi kita langsung klik aja add site. Nah, di sini kita pilih nama domainnya. Pastikan udah kedaftar dulu nama domainnya dan pointing ke IP-nya. Nah, di sini saya ketik langsung aja darmawan.net, database not create, FTP not create. Saya biarkan default dulu aja. Nanti kita klik submit langsung. Oke, domainnya udah ketambah nih. Tinggal kita pointing domain darmawan.net ini ke si IP PPS-nya. Untuk pointing domainnya ada dua record yang harus kita tambah. Pertama a record dan yang kedua adalah CNAME record. Yang pertama saya tambahkan darmawan.net dengan type a record. Langsung aja ketik add IP address-nya. Untuk proxy statusnya saya nggak akan pakai, jadi kita offin aja. Oke. Yang kedua adalah CNAME record. CNAME record-nya www.darmawan.net, targetnya darmawan.net. Sama proxy statusnya di off kan. Ini untuk teman-teman yang pakai Cloudflare ya, teman-teman. Nah, ini udah tertambah rupanya. Sudah ada sebelumnya, sudah exist sebelumnya. Jadi saya cukup menambahkan ini aja. Harusnya ini udah terarah, udah ke pointing. Kita coba buka darmawan.net. Ternyata udah terkoneksi, teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita akan instalasi SSL-nya. SSL-nya untuk instalasi SSL di AA panel cukup mudah, teman-teman, dan gratis. Teman-teman langsung aja klik SSL di sini. Klik domainnya, klik SSL. Klik ini. Lalu pilih menu SSL. Nah, di sini pilih aja Let's Encrypt, teman-teman. Ini SSL gratis. Nih, klik apply SSL terlebih dahulu. Dia akan ngebuka port 443-nya. Lalu pilih Let's Encrypt. Ini pilih file verification aja karena DNS servernya bukan di panel, tetapi di Cloudflare. Jadi nggak memungkinkan untuk DNS verification. Jadi kita pilih file verification ya. Langsung klik domainnya, klik apply. Ini nunggu ya nggak lama, paling kalau requestnya lancar 1 menit dia akan otomatis valid untuk SSL-nya. Begitu teman-teman. Ya, ditunggu dahulu. Oke, apply and open. Dia akan request. Ditunggu. Oke, ini udah selesai nih. SSL-nya sekarang udah keinstal harusnya. Udah bisa kebuka untuk port HTTPS-nya. Nih, betul, SSL-nya juga udah valid, teman-teman. Nih, udah valid, let's encrypt. Udah selesai. Ya, oke. Udah berakhir untuk tutorial kali ini, teman-teman. Kita udah belajar cara instalasi AA panel tadi. Kita udah belajar juga cara install package-nya seperti Nginx, seperti PHP dan MariaDB, juga PHP MyAdmin-nya. Kita juga udah belajar bagaimana cara instalasi SSL. Kita juga udah mengganti username dan passwordnya AA panelnya. Dan tutorial kali ini saya rasa udah cukup, teman-teman. Kita akan lanjut di tutorial selanjutnya tentang bagaimana cara membuat database di AA panel, bagaimana cara instalasi WordPress di AA panel,
cara setting permain link WordPress di panelnya dengan Nginx, dan banyak tutorial lain yang mungkin kita akan bahas juga teman-teman. Makanya harapan saya teman-teman bisa subscribe channel YouTube Darmawan.net ini, dan semoga berguna bagi teman-teman ilmunya. Jangan lupa komentar, silakan di kolom komen kalau ada pertanyaan teman-teman. Terima kasih.